Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lundual kemah beri redahan pada Abu yang dingin lundual mendua Abu mudi Abu dibilang tadi supaya Abu pejelah bacutu padum-padum muro yang kau lekut kamu nak membaca dan rata-rata orangnya membaca Quran menyangkut dengan keputusan musyawarah para alim ulama MPU Provinsi Aceh bahawa nak menyatakan kitab-kitab mu'tabar dan ghairu mu'tabar. Kagejelah di sini termasuk ghairu mu'tabar insan kamil labu. 2 euro kemudian datanglah sanggahan ataupun datang sanggahannya bahwa kamu baca juga dan mendumnya nak baca. Sehingga bahwa insan kamilnya nak pedro ulama yang kepegah ahli sirah ulama insan kamil termasuk kitab mu'tabar. Maka Abu mendua ho kamu ayo lebih-lebih kalau tuan men hino lang saja nurunyo ibirun gak tanya balun tuan Abu be'an lo jawabnya melunturi kadang-kadang cuma nyawa bak jaron tuan Abu na buku insan kamil nyo baca tu kamu laki benar sehat Abu masih ada Abu jelah baca buku bak jaron tuannya nyapa lon tuan jo nyo pelesin tuan Pite kepada hadirin dan hadirat sekalian. Nah, permintaan daripada guru kita Tuku Muhammad beserta pada orang lain sebagai acara tambahan, yaitu gulake baulun tuan untuk membaca akan kitab yang mana kitab tersebut kagak ibta le MPU Provinsi Negara Aceh Darussalam yang bahawa masuk dalam salah sebuah kitab terlarang, yaitu sebuah kitab yang berjudul Insan Kamil fi Ma'rifatil Awakhiri wal Awail, ta'lif Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jaili. Yang mana kitabnya disodorkan sahaja oleh guru-guru Tuku Muhammad kepada ulun tuan. Kitabnya yang kagak ibta le MPU Provinsi Negara Aceh Darussalam adalah kitab yang hana mu'tabar. Arti kitab hana mu'tabar yaitu hancur tak cok pedoman untuk pengamalan. Nyaman hana mu'tabar tidak diiktibarkan, artinya hancur tak cok pedoman bagi amalan. Baik yang tersangkut dengan hukum dan ubudiyah atau yang tersangkut dengan akidah. Ini pengertian tidak mu'tabar. Setelah keluar ibta tersebut ditanggapi oleh semua pihak. Dalam menanggapi oleh semua pihak muncullah satu pihak menurut Negara Bunau, yaitu para ulama yang ditanggapi menyatakan
Salah satu daripada kitab yang muktabar adalah Insan Kamil. Cuma di sini kan kabingung urang nyok haba tengku. Kabingung urang. Saboh pihak pegah anak muktabar, saboh pihak pegah muktabar. Pecah yang dikeluarkan oleh MPU adalah hak diperhatikan oleh pemerintah di Aceh daripada semua tingkat. Mulai daripada tingkat provinsi sampai penuh tingkat kabupaten harus diperhatikan. Bahkan diperhatikan pecah tersebut dari kerana MPU adalah mitra kerja pemerintah. Yang resmi, mitra kerja pemerintah, yang resmi. Jadi oleh pemerintah setelah keluar akan ibda tersebut iakan, artinya hanagawan. Bahkan gedepu oleh pemerintah dengan mitra kerja lun hak lun duku, hak lun perhatikan. Jadi menang dalam masalah kitab muktabarnya yang kemudian telah ada suatu menanggapi oleh sebuah pihak yang muktabar. Yang tidak pemerintahnya harus memari yang sebenarnya supaya mengambil memang rakyat harus gemari. Harus gemari. Tapi anak gemari sama sekali. Yang terserahlah keputusan yang bak pemerintah. Tapi menurut IEM yang tanda reda kepada yang berduit le MPU. Lagi IEM orang mengkawin anak dara. Kaji ke hanya itu kena IEM terus berarti kajuan. Jadi berarti kagak terima oleh pemerintah. Mana sanggahannya mereka sanggahannya tanggapannya berarti tanggapan yang tidak berharga. Kemudian tersebutlah bisikan daripada ulun tuan. Apabila ada pihak-pihak yang berah nak kitab yang nak muktabar hanya baca, berarti itu adalah usaha pendangkalan akidah. Yang informasi balun. Pendangkalan akidah. Kalaulah ulama Aceh belum ada memiliki ilmu-ilmu yang sempurna menurut Aceh, carilah ilmu itu di luar Aceh. Di luar Aceh. Mudah-mudahan berhubung kena kitabnya baca ulun tuannya berarti lun marinya ada nama ulama Aceh. Tuak kagayu ada nama ulama Aceh. Ulama Aceh melihat ulun tuan ditanya, unang gerodoh luar Aceh dan ngemso kamu merumpak. Nyo harus ada jawaban. Kenapa berah supaya tibi ulua Aceh. Ulu Aceh dan ngemso merumpak. Nyo melihat ulun tuan ditanya gilake ulama Aceh. Ini harus ada jawaban. Benar tunggu. Harus ada jawaban dengan siapa dan nanggroku.
Tahu lu Aceh ke apa? Yang mana? Yang mana? Yang mau belajar. Cuma mengambilnya pendangkalan aki. Pendangkalan akidah. Kak. Nhớ cầm bà lương lâu được. Ở lớn đủ là suara minta. Ya, jauh bang, ulama. Jauh lah. Oh tajam. Ngan so demo. Sama rempa. Nyo kabeh sabah aslub. Ya, cuma jino. Ya, bang. Perlu tuah riwayatkan betul. Ya, bang. Sebab orang tuanya kalau lebih Tuhan umum daripada orang lain. Jauh lebih Tuhan. Langkahnya hana ya. Yang kau liting orang tua umum hana. Umum macam Tuhan. Tapi memang mana-mana itu sebenarnya tidak ada. Umum macam Tuhan. Jadi menang kesucian tuan pegang. Ilmu Tuhan. Nam tuang dep. Tuan cok ilmu. Lam bagi dua orang ulama. Ya, dua orang ulama. Ya, daripada dua kurun. Yang pertama kurun, apakah di pihak hadirin hadirat sekalian nak bersedia mantang nawate untuk didengar penyampaian lun? Ulun tuan nak lontok ilmu daripada boleh dua buah kurun. Yang pertama Abu Haji Hasan Kurung Kali. Nanti ijazah daripada beliau. Nak pesan-pesan daripada beliau. Ya, kurun beliau seluruh ulama-ulama yang ada di pantai timur atau di pantai barat selatan itu adalah pengkaderan daripada Abu Hasan Kurung Kali. Dalam kurikulum pelajaran syariat yang diajarkan oleh ulama-ulama dari dua pantai barat selatan dengan pantai timur, artinya seluruh Aceh, tidak pernah dijadikan akan suatu mata pelajaran kitab Insan Kamil. Apakah mereka tidak tahu Insan Kamil? Teks susunan tertib tutur ludan baik dirubah. Menyerubah ni takut salah. Salah makna. Kemudian kurun Syekh Haji Mudawali, enam cocok ijazah, enam cocok ilmu daripada beliau. Seluruh orang-orang yang kaderkan oleh beliau menjadi ulama daripada pantai barat selatan dan pantai timur. Hanya kader-kader yang lain, tapi kader yang dikaderkan oleh Syekh Haji Mudawali yang menjadi ulama panutan di pantai barat selatan dan di pantai timur. Tidak pernah juga dijadikan satu buku yang dijulukan dengan Insan Kamil. Anak pernah dipegat ke dalam kurikulum pelajaran daftar pelajaran. Orang tuan adalah sebagai generasi diuk boleh kita yang terhormat almarhum Tunku Abdul Aziz. Sejak daripada periode pertama ulama yang pemutalapih murid daripada Syekh Haji Mudawali, Tunku Adinan, ayah Tunku Marhaban, dan juga Tunku Jailani.
dan juga dukung Muhammad Isa berada, dan juga lain-lainnya sampai ke Dewa Padang. Tapi tidak pernah diadakan dalam mata pelajaran insan kamil. Jangan pernah. Ya. Apakah mereka itu tidak memiliki insan kamil? Berarti mungkin. Mungkin hendak disebut insan kamil. Ya, kemudian masalah dilikut kurun kedua beliau tersebut, yaitu Syekh Haji Mudawali dengan Abu Hasan Kungkali, sejak masa Syekh Abdul Rauf yang telah melahirkan akal ulama Lausar sehingga digelar Aceh Serambi dari Makkah, tidak pernah terdengar ada dijadikan mata pelajaran insan kamil. Apakah mereka itu pendangkalan akidah? Sekarang baru nampak ulama Aceh sekarang mendangkalkan akan akidah, sekarang ilmu yang sekarang ulama Aceh adalah diambil daripada ulama-ulama sebelumnya, sejak Syekh Abdul Rauf. Jadi sejak Syekh Abdul Rauf sampai dua kurun ulama yang belum hilang namanya di tengah-tengah masyarakat Aceh, apakah mereka itu mendangkalkan akan akidah? Sekarang baru ada orang tahu. Ini menjadi renungan bagi kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah Aceh. Kemudian, cobalah oleh orang tuan dan coba kalian isi dari insan kamil. Yang pertama, kita bahas nama buku yang telah dirangkum dalam buku ini, akan segala masalah-masalah. Nama ini adalah suatu nama yang mengejutkan. Insan kamil. Yang ada dalam doa adalah Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Nama itu insan kamil. Tapi iman yang kamil, bukan insan yang kamil. Yang satu wilayah. Yang kedua, fi ma'rifatil awakhiri wal awail. Pada mengenal segala yang akhir dan segala yang awal. Apa muradnya? Ini melambangkan akan mengarah karena pembahasan ini menurut pada kalimat-kalimat yang tertera yang jekenan bukunya adalah adalah pembahasan filsafat awakhiri wal awail. Ada dua jihad. Wal awail, ada dua jihad. Yang pertama, jihad yang tersangkut dengan Allah. Yang kedua, jihad yang tersangkut dengan bukan Allah. Kalau sangkut dengan bukan Allah, dimaksudkan dengan awail, berangkatnya jadi tidak. Akhirnya
kembali kepada tidak. Kalau yang tersangkut dengan masalah Allah, awalnya berangkat dari ada, akhirnya berangkat dari akhirnya juga ada. Ini adalah pembahasan menurut filsafat dalam bahasa. Jadi seakan-akan ini judulnya yang mengarah hasoji kepada filsafat. Itu hasil pikiran orangnya punya bahasa Jerman filosof apa nak filosof bahasa Jerman orang ji karya ji filsafat benarnya lagi betul ya, hasil karya orang ya. Benar. Karangan ada mukadimah, ada pendahuluan. Dalam mukadimah itulah nyatanya kita turi seorang dengan hasil karya yang turi seorang ji. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang masuk dalam mukadimah. Wa'lam anna hadzal ismu, yang dimaksudkan ismu dalam ibtidah, ismu dalam rangkaian Bismillahirrahmanirrahim, tersusun daripada 3 kalimat. Yang pertama kalimat Allah, yang kedua kalimat Rahman, yang ketiga kalimat Rahim. Ejaannya telah dirangkai jadinya Allahur Rahmanur Rahim, kerana Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibahas wa'lam anna hadzal ismu khumasi. Tapi baca mana mufhum ni dengar. Nyo. Untuk kita ketahui siapa itu Jaili. Untuk ketahui siapa Jaili, dengan demikian kita ketahui kenapa tidak dijadikan mata pelajaran di Dajjal sejak masa Syekh Abdul Rauf. Arti kumasi kalimat Allah tersusun daripada 5 haraf. Yang pertama kalimat A, yang kedua dan 3 kalimat duala,
lala bukan kalimat Arab. Arab, lala. Yang ketiga, mat. Yang kelima, ha. Ya. 5 haraf abjad. Ya. Dirangkai menjadi suatu ucapan, yaitu Allah. Allah inilah yang dimulai diiftitahkan oleh Syekh Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jaili. Maka dalam ilmu taksir, adat harap, gekun kumasi gekun kena limong bok, kena limong harap gekun kumasi, limong harap gekun kumasi. Cuma kita bahas wa'lam annal alifal ula, alif istilah Allah, itu ibarat daripada ahadiyah, ibarat daripada keesaan. Ini ibarat daripada keesaan. Keesaan allati yang binasa dalam hadiah itu akan kasrah, hilang kasrah, gadah le apabila dikatakan ahad. Jadi suatu zat yang bersifat dengan satu. Ahadiyah zat yang bersifat dengan satu. Binasa di dalamnya akan kasrah, artinya tidak terdapat pengertian dalam itu banyak. Secara pembahasan adat filsafat, Esa ada 2 pengertian. Esa dalam dirinya dan esa di luar dirinya. Kalau esa dalam dirinya disebut satu, dibilang satu. Itu esa dalam dirinya. Dia satu dalam satu. Ada satu esa lagi. Disebut satu, dibilang banyak. Ini pembahasan apa? Kertas. Ya sekali paham ini. Ini berapa? Satu. Satu. Apabila ditilik sisi kanan dengan sisi kiri berapa? 2. Itu satu. Tapi pada dirinya bukan satu, cuma sultan satu. Itu bukan satu hakikat namanya. Kalau hakikat dia satu dibilang satu. Sudah. Dia belum pilih, dia ni jarau. Kak. Dia belum pilih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Itu hakikat. Bukan. Kebetulan lembilang sini satu. Jadi sini lembilang satu. 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang satu? Coba. Ini pembahasan juga faham namanya. Dasar. Ini namanya bukan satu hakikat namanya. Ya. Padahal satu dibilang 2.
Padahal yang satu. Satu. Ha? Satu. Jadi makna lima satu. Ini namanya pembahasan filsafah namanya. Kalau satu hakikat disebut satu, dibilang satu. Di mana tumbuhnya satu? Di atas wujud. Piyuhnya ini. Maka jadi ya kesimpulannya itu hanya dua, yang hakikat satu. Baca bilang saya dua, pada ini sam, sapat pada bawah sah. Sam tu. Makanya dalam keesaan hakiki, ya, segala segi tak pegang perhitungan, han macam mengdu, han macam luar. Ya, kemudian kekunuyuk Allah Rabbi yadangku faya ahadiyah mahaddah indah hadha bihal asma wa sifat wal af'al wa ta'sirat wal makhlukat wa ilaihi isyarah bahasa iti hazal hurufi bin dihadi fiha bahasa itu hazal huruf ini okey bersalam. Jadi yang pertama tadi yang kekun taksir suara mempecahkan haraf dalam satu kalimat sehingga tiada haraf itu punya adat, itu namanya taksir suara. Dari satu kalimat satu ya, bila terbilang itu kalimah alif ba ta sa maksudnya alif lam mad ha, itu lima. Di satu dibilang lima. Ini namanya taksir suara namanya. Dan ilmu taksir. Kemudian taksir kubra. Ya, ditulis kan ba alif ba nan kalam apabila dibaca alif, apabila dibaca nyan puanya alif, jadi alif ikut alif, jadi alifun kemudian baul kenanya abjad haraf. Ejaan ni Arab juga. Anjat tabah kena bahasa Melayu, bahasa Kedayu yang anjat ni. Arab juga. Ka. Ya, gekun fal alifu minal basaid dari bahasa ta. Dia tak kesir. Ya. Allah jud alif ba Allah alifun kaji berharap ya alif jina adat lam na adat ya na adat pa na adat ya nyo gekun pembahasan filsafah ka wal fa ya dulu kana fa tina ba alifun kan ba alifun Allah jadi untuk taksir jadinya alifun jadi fa adalah haraf yang keseluruhan. Ya, wal fa yadullu ala maf'ulat bihayatiha.
Dan fa ini memiliki arti segala perbuatan. Di mana sumbernya? Pak itu biar. Ngepecah ba Allah ditibiat pa kemudian dialah kepada maf'ulat seluruh perbuatan. Bukan pa alifun dari alifun jadi pa. Ya dulu menunjuki oleh arah pa. Ya, arti segala maf'ulat bihayatihi dengan hayahnya hayah haraf pa. Bentuk kan hayah bentuk. Kan ya dulu adalah maf'ulat ditunjuki kepada maf'ulat. Arti bentuk haraf pa. Di mana berangkatnya? Ini persoalan. Ya, jadi fa lagi nya. Kemudian wa dulu binaqata apa? Binaqatatihi ala wujudil haqqi fi zatil makhluk. Ini mahal zillatul aqdam. Ya, mutiru kaki dua atas. Wa dulu binaqatatihi titik fa. Ala wujudil haqqi di atas ada hak. Urang filsafat Allah biasa disebut hak. Hak sama dengan sebutan Allah. Allahul haq. Kenapa disebut hak? Kerana wujud hakiki. Itu yang benar. Karena menteri dikatanya tak tuhankan Allah. Digop dituhankan kan Allah. Yang hak wujud hakiki ba Allah kan ba betul. Itu sirnya. Ini namanya pembahasan filsafat. Yang dipertunjuk le nuqtah. Fi zatil khalqi. Di mana ke mana dilalah. Di atas ada hak Allah dalam zat makhluk. Ini mengarah kepada ittihad atau hulul. Arti ittihad menyatu dalam satu bentuk akan dua hakikat. Arti hulul, Allah Ta'ala itu dapat menjelmakan akan dirinya dalam bentuk alam. Nak pakat dengan mentong. Baik salah pegah lagi lun pegah. Munyo salah bak tek mubalik arti. Wa yadullu bistidarati ra'sihi. Dan dipetunjuk dengan istidarah kepalanya, kepala haraf pa. Ulai pa. Pa ke mulai. Lungkung ji pa. Menyoba abjad. Sabar lagi lungkung ba. Sabar lagi lungkung ta. Sabar lagi lungkung nun. Jadi untuk bija bacaan
Gepulat ujung. Ujung-ujung bentuknya mengatakan pa. Ya, butau lagi wa tajwifuhu darhum di tengah. Ka. Ala adami tanahi li tamakkun min qabuli lil faid ilahi. Atuh tiada berpenghabisan. Bagi memungkinkan daripada menerimanya ya bagi faidah ilahi. Ya, nyo insyaallah mudah-mudahan makhluk yang dipegang Allah Taala diberi oleh pa yang diterima lagi di buntau oleh pa menerima faidah ilahi yang kekan faidah ilahi limpah kurnia yang datang daripada Allah kepada makhluk nyona mendung-mendung. Limpah kurnia Allah babatai hanan cuy. Sehingga terima wujudnya. Ya, hancur. Hanya masuk bagian faidah ilahi. Dan tahu nanti kita yang dia sama makhluk. Tapi nak faidah ilahi. Lagi yang contoh. Lagi akhirat. La ilaha illallah. Nyok karatik seribe nyok kon nyok. Karatik biasa. Karatik biasa nyok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi jiwa penenang dari saat. Untuk apa? Karena setiap orang yang berfikir pada penutupnya ada masa untuk datang akan limpah ilahi yang datang kerana Allah datang dalam hati orang yang berfikir. Makanya kita yang sudah melatih biu pertenang rawa letian sebagai memberi penghargaan di atas menunggu datangnya faidah ilahi yang datang dalam hati orang berfikir. Dirasa dan tidak dirasa faidah itu ada. Maka kita dalam terima harus beradab. Ya, baik ni kena kode ni. Nyo kami kan nyo sebagai penutup pakan sebab je kalanya. Je ke. Sebagai terhormat faidah ilahi tatupuh hana tu adanyan nah. Yang sebagai contoh faidah ilahi. Jadi faidah ilahi kan mentang kepada makhluk manusia. Yang lain nasi batena. Pu faidah ilahi kaji. Kena tajinya subhanallah. Hanan cuy baidong. Ada tak pegaji kalau tamai han. Hanan cuynya faidah ilahi ke. Bisa terjemah adanya. Jadi yang ke makna buntaran oleh pa. Bukan mulut gajah ini nak pakumbul. Lemprek deh. Ini ang jawab ya la budda ayaqbala syai'an yamla'uhu. Kerana tiap-tiap yang berungkap ianya adalah tak boleh tidak
Ya, mesti menerima akan sesuatu untuk memenuhinya. Ya. Ya, punya lagi gelah ya. Ipada iji berubahnya iji terima atau iji menanti rumpa terima atau iji. Ya, ya. Hingga sampai selanjutnya. Kemudian ini pembahasan. Yang terus di mana berangkatnya? 4 berangkat. Yang lainnya 4 berangkat. Pulang Quran, pulang hadis. Anjak dia menumpuk. Kenanya pulang apa? Makanya. Jadi berarti Abdul Karim ini adalah seorang Muslim yang ia mempunyai ilmu filsafat, memfilsafatkan akan apa yang difilsafatkan. Ya. Ini filsafatkan. Jadi merasa apakah Quran yang difilsafatkan atau Quran diambil untuk mendukung filsafatnya? Yang lagi belum pegah balik. Ulang. Kalau Quran diambil untuk mendukung filsafatnya, ilmuhu la yanfa, jahluhu la yadar. Yang berubah bah lagi tek dong berubah. Jadi dengan demikian melambangkan isi pena Abdul Karim bin Ibn Al-Jaili adalah seorang filsuf. Filsuf objektif. Ini melambangkan. Ini adalah pembahasan yang tersangkut tulisannya dengan kita. Ini pembahasan yang tersangkut tulisannya dengan kita yang membahas. Bukan menyangkut bagaimana akidah Jaili tersebut. Yang bupai. Ya. Adapun tentang akidah Jaili bagaimana? Itu antaranya dengan Allah. Bukan antaranya dengan kita. Antaranya dengan Allah. Tapi ini yang dengan kita tulisannya. Ya. Najelah pelan-pelan. Najelah. Yang pesalun. Justru kerana backun jelinan kafe. Hanya pesalun backun. Tetapi karyanya ini filsafat. Ini filsafat karyanya. Yang mengarah kepada ittihad wal hulul. Oh, yang kalian tak baca. Apakah ada murad? Murad ada hulul. Yang baik tanya ya. Antara kau dengan Allah. Antara murad dengan murad. Ya, sebagai suatu contoh tuan pegang. Dalam bahasa Indonesia, menurut kaedah Indonesia, elang itu disambar ayam.
Yang menurut hukum bahasa bakiban. Kebek balik le. Hukum bahasa bakiban. Tulisan bakiban. Mana pe kliang cung triang kan? Ya, mbak. Di mana murad pun kun yang lainnya, hana play kaji murad. Pakiban murad gonyan ke lagi pakibannya, kanyan tak kaji. Tak kaji bahasa yang usul le lagonya. Berarti mana pe kliang ucuk triang pajo. Ya, mbak. Yang dalam bahasa. Ya. Nyan ban makna aji. Tapi menyan pegah lagi tanya. Ya, ban. Tanik cok makna keling pajo mana? Payah takun. Gimana? Ayam itu disambar. Sambar ulang. Payah ke mana? Mau yang berkesut ke mana? Nyan di keling macam riang. Tapi aku keling lagi balik atas tanya. Pakiban murad konyan. Anak tahu hukum lagi ni. Temat tak kun lagi ni tahu nambang ke muka su. Nyan hanya terima melakai. Di cok kelang di mana? Di pe pucung trian nyan anak kai terima. Ya. Yang kata bagian pu. Yang kita faham kunnya. Demikian pula halnya. Tulisan beliau adalah mengarahkan. Punah akidahnya pakiban, yang baik tayang. Yang bainahu wa baina Allah. Ya. Terlepas pada hal demikian. Di mana pengambilan? Ada tanya ke pegah. Ya, sedangkan perhatian. Ya, perhatian dengan sesungguhnya kepada suara melalui corongnya. Perhatikan dengan sesungguhnya melalui suara corongnya. Abjad haraf Quran hanya lebih 20 sekurang bawah. Benar. Sebanyak susunan Quran 6,666 ayat ada sebuah riwayat adalah berinduk kepada 20 buah haraf. Berapa banyak haraf Quran? 29. Benar. Kenapa? Jadi karena seluruh kalimat yang ada dalam Al-Quran dirangkaikan daripada 20 sekurang buah haraf. Ini namanya pembahasan filsafat. Najelah lepagah. Jelas, alhamdulillah. Kemudian ada kalian terus. Bagaimana? Ya, Quran Utsmani. Apakah bentuk haraf seperti hari ini? Coba. Hana 40 tahun. Ya. 40 tahun. Khat Utsmani yang dibaca oleh qari'ah 40 tahun. Ya. 40 tahun dia baca. Di atas bentuk haraf ya, sebelum ada perubahan-perubahan. Yang mana abak watanya titik hana barih hana diistilahkan dengan tidak ada i'rab, tetapi qari Ahlul Qura bakwatenya tiada yang lain. Hanya yang lain. Pusaha orang Arab hanya yang lain. Yang bak jamak hanya buat ke mufrad. Bak mufrad hanya buat ke jamak. Ya, tanda ke tanda kera ke tanda dengan ilmu nahu.
Hana. Ya, pajan ti baru na. Ge pertama ini nahu. Pajan baru na. Bakwate dibaca di surah Quran. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Ya, bidengar di surah Al-Quran. Mubaina salun tuan. Nanggonyan Abul Aswad. Abul Aswad At-Tabi'i Al-Basri. Bacanya. Abul Aswad. Gedengar. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Artinya bagaimana? Hana hubungan Allah Ta'ala dengan orang musyrik. Hana hubungan Allah Ta'ala dengan Rasul. Ho kata jo makna. Sebab kena ataf rasulihi ada musyrikin. Jadi gulang amai je. Nyok kaedah logat itu. Ya, itu dah perlu aku keluarlah anda. Kah. Allah Ta'ala ya, hanya hubungan dengan orang musyrik. Yang betul. Ya, likah-likah itu. Mana apa? Ya, Maqtu' Rahman. Apabila Maqtu' Rahman, apa? Ghadab dan laknat. Kemudian hal itu juga kena juga ke Rasulih, ke Rasul lagi nyantik. Kata salah mana. Ya, jadi kena nyantik baru orang yang mula pertama kali meletakkan akanahu dalam Al-Quran adalah Abul Aswad At-Tabi'i Al-Basri. Ya, Basri, Basrah. Menanungku bayangan tinggal selalu ke Tuhan. Ya, ya. Kemudian gebuh alamat i'rab. Gebuh alamat i'rab. Untuk takun yang berbunyi u, gebuh titik yang berbeda. Ya, warna titik dengan tulisan Quran. Dikira gebuh. Yang berbunyi u. Bahasanya bahasa Arab disebut lamun itu. Ada rapun. Yang berbunyi a. Ya, yang gebuh titik di atas timang, di atas harap. Munyo yang berbunyi i. Gebuh titik diup harap. Selanjutnya dengan titik tersebut yang kagetana nyo lagi yang haji wa rasulihi nyala kan dia buat titik pasti datu bari ke hanan titik wa rasuluhu Warasulihi. Warasuluhu. Nyara lu nya. Lu nya gebuh titik di data. Dikirakan data. Dikira. Yang kerja kena lam mukadimah ibtida ilmi sarah lam murafa'un. Baris dah dapat. Kan data ke? Baris dah. Memang dikira. Memang dikira. Kemudian gebuh titik nyo titik harakat i'rab nyo yang tak nyo dah pegang. Kemudian di bawah titik bidah harap. Nyo lain tu mah. Lain. Harga tinggal ni. Yang payah benda tupu. Dia orangnya tengah dua orangnya. Untuk berbunyi ta gebuh titik
2. Untuk berbunyi ya, ibu titik 2 diu. Untuk berbunyi perakan. Pernah? Ya, ban. Pernah? Pa. Untuk pa, gebuh titik berarti gukuin ulai baca. Gukuin oleh mengambil tangan ba dan seterusnya. Habis. Setelah kita terima hal yang demikian, budak training. Cepat yang berpegat harap. Goknan yang berarti arah tersebut. Yang nak faham kan? Di mana kebenarannya? Di mana kebenarannya? Ya. Demikianlah. Wahyu tuannya kerana kaki baca kalau baca. Ini menurut doa tuan. Ya, jadi kesimpulan dalam masalah penarian filsafat, ya, apabila diambil Quran dan hadis untuk mendukung filsafatnya, ilmuhu lam yampa, jahluhu lam yadhar. Tetapi kalau filsafatnya untuk mendukung akan isi Al-Quran, ya, itu ilmuhu yampa, jahluhu yadhar. Ya, mana yadhar pun, ya, tak boleh pihak, tapi yang enggak bayadhar takun. Ya, hana tercela, baik takun yadhar. Mungkin sekiranya filsafat yang mendukung akan kebenaran asal Al-Quran, ilmuhu yampa, jahluhu beda kenyataan dengan benar, ya, jadi kenyataan. Jahlu dah jadi kena kita hendak filsafat Allah Taala. Bagi di mana ke? Yang Cina tu keliruan bagi mana? Yang mana? Makanya berbeza dengan filsafat Ghazali. Ghazali seorang filsuf berhubung dengan filsafat Ghazali, ya, mendukung akan kebenaran Al-Quran dan hadis, maka bisa ditolak oleh Ghazali akan filsafat Yunani seperti Aristoteles. Ditolak mendung. Ya, yang ditolak dengan Al-Quran, ya, didukung oleh filsafat. Demikian sekelumit pembahasan. Dengan demikian, alhamdulillah, ya, Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jaili, beliau itu adalah seorang Muslim. Filsafatnya kita akui, tapi masalah diambil ayat Quran untuk mendukung filsafatnya, ini yang tidak bisa kita terima. Penanggapan daripada asalnya. Kemudian nantinya adalah sampai kepada pembahasan kulaubawahan. Untuk rasa ono mentang, ya, sekelumit untuk mengetahui siapa itu Amerika Al-Jaili, hanya bisa mencerminkan dengan isi karangannya yang dirangkum dalam buku yang berjudul Insan Kamil. Kemudian pesan ulun tuan,
kepada seluruh masyarakat. Ya, apabila dibicarakan masalah akidah, tarikat, makrifat, nyawa baik ya dengan cepat-cepat ya untuk menganut akan pemahaman tersebut. Kerana trik-trik yang halu habis nutupan. Ya. Kerana tersebar dalam publik masyarakat. Apabila membicarakan hakikat, tarikat, makrifat, orang kira-kira hanya dengar dek, gekun memang paling tinggi pembahasan tersebut. Yang kedua hujung paling tinggi megawang-gawang itu. Antara okey tu le. Ya, tetapi yang kalam baru yang membahasnya. Ya, kadang-kadang orang yang pegang hanya kecepur puatra yang pegang, dia orang dengar hanya kecepur puatra yang kedengar. Kemudian waktu yang kena amalkan umpama Haji Muhammad, Nah Muhammad Prof tarikat, Prof Muhammad Syariat, Nah Muhammad Hakim, Nah Hakikat, tadi yang terus syahadah surah semalam di mangga lam sebayang. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad pun ada yang Muhammad Syariat pun hakikat. Yang dah ke loe saksi hana Tuhan, loe saksi Nabi Muhammad Rasul, dan Muhammad pun. Pun hakikat tu Muhammad Syariat. Kiban? Mandua ini. Hana Muhammad lain. Hakikat di sini. Saya di sini. Ya, bak asyhadu an la ilaha illallah. Betul. Soalnya Ani Abdullah. Yang ke Abdullah nah yang hakikat. Hakikat Muhammad yang ke Ani Abdullah nah. Ya. Yang tay suhud lagi dia untuk kisah tauhid. Muhammad ana Muhammad lain. Sebab apa dia faedah tak perah nama Muhammad hakikat? Lain makna. Baik. Buka. Nyawa penjelasan lagi yang jelas. Ya, baik. Puas je kena tambahan bagi rawan. Ya alhamdulillah. Nyawa ilmu tambahan. Cuma pesan mentang baik mangkau perah hakikat nampu dengar leka megawang-gawang dia gede hangpan. Ada yang terus pada tamai bagi bahan. Jika pe apabila ikut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang Muhammad tu. Muhammad bin Abdullah. Ini hakikat. Yang hakikat. Dia hakikat yang lain. Kenyan ku sangat. Ya. Kanyang kangalong yang ngendrawan. Menyamenan belum tua juga. Ya, luar biasa. Ini anak tuan jaga lelu tuan. Tuan lagi maaf. Ya, dah dia punya pelajaran tuan. Menyaksikan yang berkesan. Ini menjadi ilmu tambahan. Menyaksikan anak berkesan. Ya, ini perbaiki. Pukul benar lagi lembaga. Atau hanya benar. Lebih kurang ada perhatian muslimin dan muslim sekalian untuk aturkan terima kasih. Untuk maaf apabila terkata tuan yang agak tersinggung ya, dan anak mangat bak pendengaran nyankan tujuan dan kasat daripada orang tuan. Oh nanya najak lembak dum tutu dengan hadirin dan hadirat sekalian.
Lebih kurang kema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.